Selamat datang di Kota Mojokerto. Kota Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berada di 50 km barat daya kota Surabaya. Merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan metropolitan Jawa Timur, yaitu Gerbang Kertasusila. Kota Mojokerto memiliki beberapa fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Maijen Sungkono. Berdiri pada tanggal 20 Agustus 1981, menjadikan Unimas sebagai salah satu universitas tertua di Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johan Effendi, SEMM, dosen tetap Universitas Maijen Sungkono, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Keuangan dengan bobot SKS 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Keuangan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang finance management secara mandiri dan menguasai konsep tersebut. Nah, artinya mahasiswa diharapkan setelah bisa mengikuti mata kuliah ini, setelah bisa menganalisa, nantinya akan mengambil sebuah keputusan dalam organisasi tersebut, khususnya di manajemen keuangan. Nah, adapun deskripsi singkat mata kuliah manajemen keuangan adalah mata kuliah keilmuan, yang mana mata kuliah ini akan menginformasikan terkait bagaimana cara mengelola keuangan, cara mencari atau cara menganggarkan keuangan di sebuah perusahaan. Artinya bukan hanya untuk mencari, bukan untuk mengelola, dan yang terakhir di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa juga mengambil sebuah keputusan. Adapun materi pada mata kuliah ini adalah yang pertama pengantar manajemen keuangan, yang kedua adalah analisis laporan keuangan, yang ketiga adalah analisa rasio keuangan, yang keempat adalah analisa modal kerja, yang kelima adalah nilai waktu dari uang, yang keenam adalah manajemen piutang, yang ketujuh adalah manajemen hutang, yang kedelapan adalah analisis struktur modal, yang kesembilan adalah manajemen produksi, yang kesepuluh adalah manajemen persediaan, yang kesebelas saham, kedua belas obligasi, yang ke-13 risk and return, dan yang terakhir adalah manajemen keuangan internasional. Tak kalah menariknya, kami akan menjelaskan terkait dengan media pembelajaran di manajemen keuangan. Yang pertama adalah PPT. Artinya kami akan menjelaskan teori-teori manajemen keuangan itu melalui PPT. Setelah itu kami juga media yang selanjutnya yaitu terkait dengan buku, ya, yang mana buku itu nanti untuk dianalisa dan kita pecahkan persoalan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang berikutnya, yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah kami atau mata kuliah saya adalah yang pertama metode ceramah. Artinya di awal kami menjelaskan terkait dengan teori-teori manajemen keuangan, dan selanjutnya mahasiswa akan
melakukan diskusi bersama terkait dengan studi-studi kasus ya yang nyata untuk dipecahkan. Setelah itu kita ambil keputusan yang tepat terkait dengan persoalan tersebut. Dan yang berikutnya terkait dengan assessment atau penilaian, yang mana di penilaian di manajemen keuangan itu ada persentase-persentase yang kita bagi. Yang pertama UTS, UAS itu masing-masing 25%, absensi 30%, dan 20%-nya adalah tugas. Artinya dari teman-teman mahasiswa itu dituntut juga aktif di kelas, ya, ikut UTS, UAS, dan yang terakhir wajib yang namanya ikut proyek atau diskusi untuk menunjang nilai tugasnya, gitu. Dan yang kami terapkan di mata kuliah manajemen keuangan ini adalah terkait dengan interview. Artinya mahasiswa setelah berakhirnya mata kuliah di pertemuan ke-14, mahasiswa akan dijadwalkan untuk interview. Artinya nanti dosen akan memahami sejauh mana mahasiswa ini selama 1-14 kali pertemuan itu mahasiswa sudah memahami terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan. Yang terakhir yaitu adalah dasar untuk manajemen keuangan ini atau literatur yang kita angkat atau saya bawa adalah yang terkait dengan buku ya. Ini adalah buku saya pribadi ya, yaitu manajemen keuangan dengan penerbit Bintang Pustaka di tahun 2021. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah puji syukur kita semua bisa hadir di perkuliahan mata kuliahnya apa? Manajemen keuangan ya, manajemen keuangan. Sebelum mengawali perkuliahan di materi manajemen keuangan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga di pertemuan kali ini diberi keberkahan, diberi ilmu yang bermanfaat, serta tak lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Baik teman-teman, yang sebelumnya di materi yang sama, di mata kuliah yang sama dengan materi yang berbeda, itu kita kemarin kalau nggak salah sudah membahas ya secara detail terkait dengan apa sih manajemen keuangan itu, betul ya? Betul ya. Jadi di manajemen keuangan itu kemarin kita sudah diskusikan bahwasanya seni untuk mengatur ya keuangan ya, mulai dari cara untuk mencari sumber dana, terkait dengan cara untuk mengelola, dan bagaimana cara untuk mengendalikan keuangan baik itu di sebuah organisasi maupun di sebuah perusahaan. Ya. Gitu ya. Jadi intinya di manajemen keuangan itu simpel, cara mendapatkan dana, cara mengelola dana, cara mengendalikan, cukup simpel. Itu adalah manajemen keuangan. Artinya di manajemen keuangan ini saudara bukan lagi untuk membuat apa ya terkait dengan ini ada namanya transaksi masuk, transaksi keluar, bukan seperti itu lagi. Namun saudara di sini adalah membuat sebuah yang namanya keputusan yang tepat. Dasarnya dari mana? Ayo. Ketika saya sebagai manajer keuangan untuk mengambil keputusan di bagian keuangan, dasarnya dari mana kira-kira? Masih ingat 5 laporan keuangan? Masih ingat ya? Masih ingat. 5 laporan keuangan lah
yang menjadi dasar saudara mengambil sebuah keputusan. Ya. Oke, masih ingat 5 laporan keuangan apa saja? Ada yang tahu? Dan namanya siapa? Dan namanya siapa? Nama Muhammad Rizki. Timnya berapa? Tim dari 23. Silakan Mas Rizky. 1. Laporan laba rugi. Laba rugi. Terus 2. Laporan perubahan ekuitas. perubahan ekuitas. Terus 3. Laporan posisi keuangan neraca. neraca. Terus 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Yes, betul Mas Rifki. Jadi 5 laporan inilah sebagai dasar saudara untuk menganalisa ya, yang nantinya mengambil sebuah keputusan. Neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas sama CALK, catatan atas laporan keuangan. Oke. Ya. Siap. Oke. Yang di pertemuan kemarin saya pengen tahu nih sedikit ya. Apa sih yang sudah saudara dapatkan di pertemuan kemarin? Ada yang pengen sharing? Ada yang pengen sharing terkait dengan pertemuan kemarin itu membahas apa saja sih? Ada yang pengen sharing? Silakan. Silakan, ada yang mau sharing? Mungkin saudara bisa tuh menggambarkan, oh di pertemuan kemarin membahasnya terkait dengan A, B, C, D. Monggo silakan. Saya pengen tahu, kira-kira di pertemuan kemarin sejauh mana saudara memahami manajemen keuangan? Silakan angkat tangan, sebutkan nama sama NIM-nya. Oke, silakan. Ya, sebutkan nama yang lengkap sama NIM. Nama Muhammad Saminuddin, NIM 2023 051 188. Silakan Mas. Di pertemuan kemarin kita membahas pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang difungsikan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Artinya di laporan keuangan itu ya kita analisa dan laporan keuangan tersebut itu disajikan untuk siapa? Itu juga buat internal juga buat eksternal ya. Kalau internal untuk siapa? Internal perusahaan. Eksternal yang dibutuhkan siapa? Pemerintah. Pajak butuh enggak laporan keuangan? Iya. Perbankan? Investor? Iya, itu adalah terkait dengan laporan keuangan. Ternyata baik dari internal, eksternal pun juga butuh. Namun dari internal itu terkait dengan pengambilan keputusan, dasar 5 laporan keuangan tersebutlah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ya. Perlu kita analisa. Baik, terima kasih untuk review terkait dengan mata kuliah sebelumnya atau materi sebelumnya di mata kuliah manajemen keuangan, dan coba kita masuk di mata kuliah kali ini ya. Kali ini adalah materinya time value of money. Ya. Apa? Nilai waktu dari uang. Nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang akan datang. Maka dari itu kita akan bersama-sama membahas terkait dengan time value of money. Tapi sebelum itu teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu adalah mahasiswa di sini, mahasiswa mampu memahami time value of money. Artinya dari sisi indikatornya 2 hal yang harus
saudara kuasai. Yang pertama, present value dan future value. Apa itu present value? Nilai uang saat ini. Kalau yang future value, nilai uang yang akan datang. Nah, dua pengaplikasian ini, dua konsep ini yang menjadi output kita pada pertemuan kita hari ini. Ya, coba saya next di sini. Ya, ini adalah future value. Yang mana future value ini adalah nilai uang di masa yang akan datang. Jadi jadi dari nilai uang di masa datang ini, misalkan ketika kita mau mendepositkan uang sebesar 10 juta, 10 tahun ke depan, uang saya jadi berapa? Gitu ya. Ketika kita menginvestasikan uang sebesar 10 juta, 15 tahun ke depan, uang saya itu berapa sih nilainya? Itu yang kita akan bahas di pertemuan kali ini, yaitu namanya future value. Adapun rumusnya, rumusnya. Coba ditulis rumusnya di sini. SI sama dengan SI, ini SI sama dengan P0 kali I kali N. Dengan keterangan SI itu apa, Pak? Jumlah bunga sederhana. Jumlah bunga sederhana. Yang P0-nya apa? P0 ini pinjaman atau tabungan pokok. P0 P0. Pinjaman atau tabungan pokok. Kalau I itu apa? I. Apa I? Tingkat bunga pada periode tertentu. Itu I, Kalau N itu apa N? N adalah jangka waktu. Nah, ini adalah rumus cara menentukan yaitu future value. Coba saya masuk di salah satu contoh soal, contoh project Pak Ali memiliki uang 80.000. Pak Ali memiliki uang 80.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10%. Jadi di sini uang Pak Ali 80.000 itu masuk di apa ini? SI atau P0? SI atau P0? Tabungan pokok atau pinjaman? Masuk P0 atau SI? SI. Gini? Terus? P0 atau SI? Ayo diingat-ingat. P0 adalah pinjaman atau tabungan pokok. Iya, P0. Bunganya berapa? 10%. Kalau 10% masuk di rumusnya apa? N atau I? I, betul, I. Periodenya jangka waktunya berapa tahun? 10 tahun di sini N Oke. Coba kita masukkan rumus. SI sama dengan P0 kali I kali, ada yang bisa mengerjakan proyek ini? Silakan. Oke, siapa namanya Mas? Robi. Iya, silakan Mas Robi. Sharing di sini Silakan. Meet.
Sambil yang lainnya juga mengoreksi ya, barangkali ada yang perhitungan yang kurang sesuai. Iya. Terima kasih Mas Robi ya. Oke. Oke. Baik, saya lanjut lagi ya. Terima kasih Mas Robi ya. Ini adalah hasil dari perhitungannya Mas Robi, luar biasa. Ternyata kita coba masukkan dengan rumus tadi ya. Nilai akhirnya ketemunya 160.000. Ya, karena di sini sebelumnya kan 80.000. 10 tahun ke depan dengan bunganya 10%, uang kita adalah menjadi 160.000. Ini adalah cara untuk menghitung nilai waktu yang akan datang. Nah, ini mohon benar-benar bisa diterapkan ketika saudara mau menginvestasikan atau mengambil sebuah keputusan di sebuah perusahaan, apakah ini mau investasi atau tidak. Ya, ini perlu diperhatikan. Terutama pada jangka waktu sama di bunga, tingkat bunga. Ya, oke. Terima kasih Mas Robi. Yang selanjutnya yaitu adalah present value. Apa itu present value? Tadi sudah disampaikan di salah satu peserta. Present value itu adalah nilai uang saat ini, Pak. Ya, saat ini. Jadi di present value itu adalah besar jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atau tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan. Artinya seperti ini ya. Ketika ini tahun 2025, kan gini kan? Ini selama 5 tahun, berarti 2030. Kita sudah tahu dulu, ternyata di tahun 2030 saya akan menerima uang sebesar 16 juta. Seperti itu ya, 16 juta. Ya. Yang ditanyakan, kira-kira berapa nilai uang saat ini? Gitu loh maksudnya. 5 tahun ke depan, 2030, saya menerima uang 16 juta. Yang ditanyakan, nilai uang saat ini itu berapa nilai uang saya saat ini? Kan gitu. Nah, ini pakai rumus P0. Apa tadi P0? Tabungan ya, atau tabungan pokok atau pinjaman, present value atau F gini ya, future value ya, future value, terus dibagi I sama N, sangka waktu gitu ya. Nah, jika ada salah satu proyek seperti ini pada akhir tahun kelima, Pak Ali menerima uang sebesar 16 juta. Dengan bunganya berapa? 11%. Bunga tadi rumusnya apa? N atau I? I. Kalau 16 juta tadi? P0. Yang 5 tahun tadi periode N. Coba ini dimasukkan. Kira-kira hasilnya berapa? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing terkait dengan present value? Ya, silakan. Mbak, siapa namanya? Nabila. Silakan Mbak Nabila. Sini dijelaskan. Sini ya. Silakan Mbak Nabila. Nih. Ya, sudah? Oke, terima kasih. Sudah sesuai perhitungan saudara?
Sudah sesuai perhitungan saudara? Ini? Sudah ya? Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Ternyata kita dengan coba mengaplikasikan rumus ini, dengan tadi yang ditanya berapa nilai uang kita sekarang, jika di tahun 2030 Pak Ali menerima uang 16 juta, ternyata di tahun ini, tahun 2025, uang Pak Ali sebesar berapa? 9.495.221. Iya, rupiah. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya pakai rumus ini. Ya, harus tahu dulu P0 itu apa, N itu apa, I juga apa. Kan gitu ya. Jadi harus benar-benar ini perhatikan. Jadi saya harap present value atau future value saudara benar-benar terapkan, baik itu nanti di sebuah perusahaan ataupun di kehidupan pribadi saudara. Mau investasi, bisa enggak Pak mengaplikasikan ini? Bisa. Ya, misalkan deposito, bisa enggak mengaplikasikan ini? Ditanyakan ke bank dulu, Pak, kira-kira tingkat bunganya sekarang berapa? Oh, 9%. Tinggal ngalikan aja di sini 9%. Oh, 15%. Di sini tinggal mengalihkan aja 15% nanti muncul, gitu ya. Siap mengaplikasikannya? Siap, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Harapan besar saya sesuai dengan capaian di awal tadi, saudara betul-betul memahami present value juga future value dan wajib mengaplikasikannya. Ya, dicoba aja dulu. Bukan hanya ini sekedar tulisan saja, tapi saudara benar-benar bisa mengaplikasikannya. Oke. Mungkin yang terakhir sebelum saya tutup, yang biasanya kan saya tuh untuk ngasih kesimpulan. Nah, coba kira-kira dari saudara atau peserta kelas ada nggak yang ngasih ya kesimpulan pertemuan pada hari ini terkait dengan time value of money. Silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Angkat tangan, silakan. Mas siapa namanya? Muhib, Mas Muhib. NIM-nya? Oke, silakan Mas Muhib. Berdiri boleh. Kesimpulan dari materi hari ini, konsep dasar dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan, karena uang yang dimiliki saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Dan value of money membantu kita untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dengan mempertimbangkan waktu, bunga, dan risiko. Pemahaman konsep ini penting untuk investasi, pinjaman, dan perencanaan keuangan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Mas Ubin. Luar biasa tadi ya. Tepuk tangan dong Bapak ya. Selain kita dapat materinya, ya, kita juga dapat ya conclusion dari Mas Ubin. Artinya apa? Ketika kita mau merencanakan pinjaman, kita harus tahu dulu tingkat bunganya berapa. Kan gitu. Ketika kita mau investasi, kita harus mempertimbangkan kira-kira kalau saya investasi sekian dengan bunga sekian, berapa 10 tahun ke depan yang kita dapatkan. Nah, itu sih mungkin garis besarnya dari mata kuliah time value of money. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga di pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya, saya berharap juga saudara bisa mengaplikasikan di lapangan. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari saya yang kurang bisa dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.